Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Widya Iswara Putri dengan NIM 190333139. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari Garapan Administrasi Pendidikan, yaitu Administrasi Layanan Khusus. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian administrasi layanan khusus ini, tentunya kita harus tahu apa itu dari layanan dan layanan khusus. Di sini, layanan merupakan suatu bentuk kegiatan memberikan kondisi kenyamanan untuk orang yang dilayani. Sedangkan layanan khusus yaitu sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar untuk dilayani. Contohnya, pada sekolah, tentunya layanan itu diberikan untuk siswa, sedangkan pada perguruan tinggi, layanan itu diberikan kepada mahasiswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses pembelajaran di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam proses belajar mengajar. Walaupun tidak secara langsung, layanan khusus ini memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Jenis-jenis layanan khusus. Jenis layanan khusus ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama layanan perpustakaan, yang kedua layanan laboratorium, UKS, kafe, sarana ibadah, asrama, koperasi, layanan transportasi, dan toilet juga merupakan layanan khusus. Nah, itulah jenis-jenis dari layanan khusus. Mari kita bahas satu persatu jenis layanan khusus tersebut. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini harus benar-benar nyaman, sesuai dengan standar agar peserta didik ataupun mahasiswa nyaman di dalamnya, sehingga mereka tidak merasa bosan dan mereka memang betah membaca di dalam perpustakaan tersebut. Tidak bisa disalahkan anak-anak atau peserta didik atau mahasiswa sekarang daya bacanya rendah. Hal ini dikarenakan sudahkah layanan perpustakaan benar-benar telah sesuai, nyaman, atau lengkap di dalamnya? Hal ini menjadikan pertanyaan bagi layanan khusus perpustakaan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Selanjutnya kita lihat fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan ada 4. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi yang telah diberikan oleh guru atau dosen. Fungsi informasi. Tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik atau mahasiswa. Selanjutnya, fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini bukan berarti peserta didik, siswa, atau mereka-mereka yang ada dalam pustaka berjalan-jalan, tetapi mereka bisa melanglang buana pikiran mata melalui komputer dan laptop, seperti bagaimana suatu kota atau negara, bagaimana perguruan tinggi terkenal di dunia, dan lain-lain. Mereka dapat mengetahui dunia luar. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban dari apa yang ingin diketahui terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran. Layanan laboratorium. Layanan laboratorium merupakan sarana penunjang pembelajaran, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan oleh guru maupun siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan, ataupun pengembangan. Setiap sekolah atau perguruan tinggi seminimalnya harus mempunyai laboratorium yang merupakan sebuah layanan khusus, karena
teori yang didapat di dalam kuliah atau di dalam kelas akan dapat dipraktekkan atau diuji coba di laboratorium. Selanjutnya, layanan khusus UKS. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan kepada semua peserta didik agar mereka sehat dalam proses pembelajaran. Ketika terjadi sesuatu kepada mereka yang berkaitan dengan kondisi kesehatan, mereka mempunyai tempat dan mereka tidak harus pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya, layanan kafe atau kafetaria. Kafetaria merupakan layanan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada waktu istirahat ataupun pada saat sakit perut atau pada saat mereka tidak sempat sarapan. Selanjutnya, sarana ibadah. Sarana ibadah ini minimal pada setiap fakultas dalam suatu perguruan tinggi memiliki tempat ibadah, tempat pengembangan diri, dan kerohanian. Nah, sarana ibadah ini harus benar-benar bersih agar para mahasiswa nyaman dalam melaksanakan ibadah. Dan banyak lagi layanan khusus seperti asrama, koperasi, layanan transportasi, dan toilet. Nah, jadi semua layanan khusus tersebut merupakan layanan servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa pada perguruan tinggi agar menunjang proses pembelajaran, agar mereka nyaman dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada peranan guru dalam pelaksanaan administrasi layanan khusus. Dalam internal sekolah, guru terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang, karena mereka yang paling tahu dan mereka juga yang nantinya memberikan masukan. Mereka juga terlibat dalam mengambil keputusan untuk memberikan masukan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.